pada unsur tadi itu bahwa kita melakukan berproduksi ya, karena blender kita terbatas itu kita harus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda telah mampir di channel saya, channel Nofriza Official. Pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas masalah pestisida ya. Karena sebentar lagi kita akan menanam tanaman jagung di atas ya. Tanaman jagung itu sudah mulai tumbuh ya. Jadi sebagai antisipasi agar jagung kita atau tanaman kita yang baru tumbuh itu jangan diserang hama ya, maka kita harus menggunakan beberapa pencegahan atau preventif ya. Salah satu caranya adalah kita akan membahas tentang pestisida ya. Pestisida yang akan kita gunakan itu adalah pestisida nabati, yaitu akan kita gunakan daun nimbai. Nah, sebenarnya konten tentang bagaimana mengekstraksi daun nimbai ini sebagai pestisida itu sudah pernah saya dulu buatkan kontennya ya, di beberapa bulan lalu, ya, di tahun lalu ya, bukan beberapa bulan lalu. Nah, dimana waktu itu kita mengekstraknya itu dengan menggunakan minyak nabati juga, yaitu minyak makan, yaitu kita panaskan ya. Nah, tapi kali ini kita akan menggunakan cara yang berbeda ya dari cara yang kemarin kita gunakan, karena dua cara itu mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Nah, untuk kali ini kita tidak menggunakan minyak ya, atau melakukan pemanasan seperti yang pernah dulu kita lakukan. Sekarang justru kita akan melakukan proses peremasannya. Nah, kenapa kita melakukan proses peremasan? Karena ada hal yang luar biasa yang akan kita bisa dapatkan dari proses peremasan untuk beberapa tanaman yang kita anggap memiliki efek pestisida untuk bisa mengantisipasi hama ya. Nah, kalau untuk nimba ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya, karena nimba ini tidak harus dilakukan uji lab lagi, karena nimba ini sudah ratusan tahun ya, maka ribuan tahun ya, digunakan oleh bangsa India untuk melakukan pengobatan, termasuk juga untuk mengantisipasi hama-hama penyakit ya. Nah, di India itu daun nimba ini sudah jadikan ya pestisida yang skalanya nasional mereka ya, walaupun sebenarnya kalau kita belum sampai ke situ ya. Namun demikian bahwa batang nimba ini kalau kita lihat di jalan-jalanan terutama di Jakarta ya, itu sangat banyak sekali ditanam ya, yaitu dia sebagai tanaman peneduh jalan. Nanti sayang sekali ya bahwa daun nimba itu tidak dimanfaatkan sama sekali ya. Ketika dia sudah rindang, sebagian besar itu adalah mereka tebangi semua ya. Tapi sebenarnya daun nimba itu sangat besar sekali manfaatnya, bukan hanya untuk pestisida, tapi juga sebenarnya adalah untuk berbagai macam penyakit ya. Nah, kita langsung aja masuk kepada pembahasan tentang daun nimba ini. Daun nimba ini sebenarnya bukanlah pestisida yang langsung ya, tapi adalah pestisida yang sifatnya antivedan. Antivedan itu adalah sifatnya sistemik ya. Artinya bahwa pestisida ini tidak langsung akan membunuh hama atau serangga yang kita semprotkan itu ya, yang kita aplikasikan. Tapi dia melakukan suatu proses, di mana proses itu sifatnya sistem ya. Jadi dia akan tidak merusak langsung, tapi adalah merusak sistem dari pencernaan atau sistem dari pernapasan dari hama yang akan mendekat kepada pestisida itu ya. Nah, kalau kita lihat dulu bahwa pestisida atau daun nimba ini memiliki beberapa unsur ya, yaitu adalah azididaktin ya, kemudian salanin, melionetrial, dan nimbolide. Nah, inilah yang menjadi dasar dari unsur unsur racun ya yang ada di daun nimba ini ya. Nah,
Sebenarnya daun nimba ini sebenarnya bukan hanya daun nimba ya yang bisa memiliki zat-zat yang seperti ini, tapi ada beberapa jenis dari dari daun-daunan yang bisa kita gunakan ya untuk membuat petisian nabati. Di antaranya adalah nimba sendiri ya. Kemudian tembakau ya, tembakau ini juga sudah sering kita kenal ya. Bahkan kalau kita lihat puntung tembakau pun sebenarnya itu bisa kita gunakan untuk sebagai pestisida ya. Kemudian daun sirsak juga kita bisa gunakan, daun pepaya, kemudian ketepeng Cina ya, ketepeng Cina mungkin sebagian teman-teman yang biasa familiar dengan herbal biasanya sudah sangat tahu sekali dengan ketepeng Cina ini bentuknya. Kemudian bendotan ya, jadi bendotan ini adalah semacam semacam rumput liar yang tumbuh di sela-sela tanaman kita ya. Kemudian kenikir, teh, dan jarak. Jadi inilah jenis-jenis dari jenis-jenis dari daunan yang bisa berfungsi sebagai pestisida. Nah, kembali kita kepada unsur tadi itu, yaitu bahwa nimba yang akan kita buatkan pestisida itu adalah bukan langsung akan membunuh hama, tapi dia akan memiliki sebuah konsep antivedan. Antivedan itu dia akan membunuh secara sistemik dan secara perlahan ya. Nah, dimana ketika si hama tadi itu memakan atau mulai kontak dengan dengan ini unsur-unsur racun ini, dia akan mengurangi nafsu makan ya. Jadi pelan-pelan nafsu makan si hama tadi itu akan berkurang. Nah, sehingga mereka itu lama-lama juga akan bisa mati ya. Karena karena mereka sudah tidak punya nafsu makan lagi. Nah, lagi pula bahwa dia pun juga tidak akan minimal dia sudah mulai mengurangi memakan tanaman kita ya. Kemudian dia bisa menghambat pertumbuhan ya. Dia bisa menghambat pertumbuhan sel-sel dari hewan tadi itu yang memakan tadi. Kemudian dia juga mengganggu reproduksi ya. Jadi di beberapa penelitian bahwa serangga atau hama yang memakan racun dari daun nimba ini biasanya reproduksi akan terganggu, bahkan sebagian besar mereka itu adalah tidak bisa bertelur atau tidak bisa mengembangkan keturunannya. Nah, inilah inilah uniknya daun nimba ini ya. Nah, kemudian jenis-jenis apa saja yang mungkin bisa kita antisipasi dari daun nimba ini. Di antaranya itu ulat ya, kemudian kutu daun, lalat putih ya, biasanya banyak sekali ya, hama, penggerek batang ya. Ini biasanya yang bisa efektif untuk bisa kita gunakan dengan menggunakan daun nimba ini ya. Nah, namun hal yang paling unik bagi kita nanti ya, bahwa di daun nimba ini ya, bahwa daun nimba ini nanti tidak kita haluskan itu adalah dengan cara kita meremas ya. Jadi dengan cara kita meremas, tidak kita blender atau tidak kita masak ya. Kenapa? Karena ada dua fungsi ya. Ketika kita meremas daun nimba ini, kita akan memperoleh yang namanya unsur-unsur racun ini ya, azidirektin ini terutama ya. Nah, azidirektin ini adalah efektif untuk Untuk mengusir tanaman atau untuk merusak sistemik dari hama yang akan dimakannya tadi ya. Tapi yang paling penting sekali, ketika proses peremasan atau proses penumbukan yang kita lakukan di daun nimba itu akan berfungsi sebagai elisitor dari tanaman kita ya. Nah, kita kalau ngomong tentang elisitor ya. Jadi biasanya ketika kita ngomong tentang elisitor, kita teringat dengan konsep biosaka ya. Nah, jadi biosaka ini salah satu yang akan dihasilkannya ada elisitor ya. Nah, proses ini akan kita lakukan nanti ya. Jadi di situ sisi kita akan mengambil ekstraksi racunnya ini, tapi di sisi lain kita itu akan memperoleh namanya elisitor ini, yaitu dari proses peremasan yang akan kita lakukan.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa proses yang konsep elisitor ini itu sebenarnya bukanlah konsep baru ya. Jadi yaitu konsep yang sudah ditemukan pada tahun 1970 ya oleh seorang ilmuwan Inggris ya. Nah, inilah nama-namanya ya yang inisiator ilmuwan yang pernah dulu menemukan konsep elevator ini ya. Pertama adalah alias Thayer L. Bell, Jack A. Del Ebel, kemudian Pierre J. M. Levia. Nah, ini sudah ditemukan tahun 1970 ya. Nah, namun konsep ini hilang ya. Konsep elisitor ini hilang sejalan dengan merubahnya pemakaian pestisida kimia dan kemudian pemakaian pupuk kimia ya. Sehingga penelitian-penelitian yang terkait dengan elisitor ini itu tenggelam ya sampai puluhan tahun ya. Sehingga itu tidak dilakukan lagi dari konsep penelitian tentang elisitor ini. Jadi alhamdulillah ya pada tahun 2000-an ini sahabat kita itu Bapak Ansor itu adalah mengungkapkan kembali itu secara tak sengaja ya konsep Kiyosaka ini ya. Jadi intinya gini, bahwa sebuah tanaman dalam sebuah tanaman itu, dalam bentuk sebuah tanaman itu, ia memiliki yang namanya elisitor ini. Elisitor ini adalah senyawa kimia yang dapat mengirim sinyal ya. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Setiap tanaman, terutama tanaman itu ada yang namanya elisitor ini, termasuk nanti dari daun itu. Jadi elisitor itu akan bisa bekerja kalau seandainya kita merusak dinding sel dari tanaman itu. Jadi setiap dinding sel yang rusak, biasanya secara otomatis tanaman itu akan memberikan reaksi dengan mengeluarkan elisitornya ya. Nah, itu konsepnya itulah. Jadi artinya bahwa setiap pemincahan dari dinding sel akan muncul namanya elisitor untuk pertahanan diri dari tanaman itu ya. Jadi makanya kita lihat ya, kalau seandainya kita potong tanaman, biasanya ketika kita potong tanaman itu otomatis tanaman itu akan bergerak, dan hormon-hormonnya itu adalah akan bergerak untuk mempertahankan diri dan kemudian dia akan mengeluarkan elisitor ini. Nah, kemudian elisitor inilah nanti yang akan kita butuhkan nanti ketika kita melakukan peremasan itu. Ketika kita melakukan peremasan, secara otomatis kita akan merusak dinding sel. Dengan rusaknya dinding sel nanti dari daun nimba tadi, otomatis dia akan mengeluarkan elisitor plus dengan beberapa hormonnya. Jadi biasanya tanaman itu memiliki hormon ini ya. Seluruh tanaman itu akan memiliki namanya hormon asam salisilat, kemudian jasmonat, kemudian etilen. Nah, jadi tiga ini ya yang akan bekerja itu untuk menciptakan namanya elisitor ya. Nah, sementara di sisi lain, daun nimba sendiri di samping ketika dia akan kita remas, maka kita akan merusak dinding sel. Secara otomatis nanti elisitornya keluar. Dan kita di samping mendapatkan beberapa senyawa tadi itu dari nimba tadi ini, yang senyawa ini ya aziderektin ini, kemudian nimberium, kemudian sialin, kemudian melian triol, kita juga akan mendapatkan elisitor di sini. Kenapa? Karena di samping senyawa ini kita juga akan mendapatkan elisitornya. Kenapa? Karena elisitor akan muncul, akan berproduksi dia ketika kita memecah dinding sel. Intinya adalah itu. Ya, jadi selama ini kita memahami Kiyosaka itu konsepnya itu adalah seperti itu ya. Nah, kemudian elisitor yang kita ambil dari proses peremasan ini, ketika itu kita akan semprotkan atau kita berikan ke sebuah tanaman, tanaman pun juga nanti akan bereaksi. Jadi tanaman pun juga akan memiliki asam ini, hormon ini ya, hormon asam salisilat, jasmonat, kemudian etilen. Nah, ini ya, dan tanaman pun juga ini. Nah, ketika elisitor dari sebuah tanaman yang kita ambil tadi itu kita semprotkan ke tanaman lain pun akan bereaksi. Dia akan merangsang hormon ini ya, yang nanti dia pun juga akan mengeluarkan elisitornya juga. Nah, itu sebabnya kenapa
biosaka itu adalah dianggapnya sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Karena biosaka itu sebenarnya adalah bukan pupuk ya, tapi adalah adalah senyawa pengirim sinyal kimia agar hormon tanaman ini maksimal bekerjanya ya. Intinya adalah itu saja sebenarnya. Jadi hormon tanaman itu ada hormon pertumbuhan, minimal itu ada dua ya, minimal hormon pertumbuhan itu pertama adalah hormon pertumbuhan, yang kemudian adalah hormon pertahanan diri ya. Jadi ketika kita semprotkan elisitor yang nanti yang katanya yang namanya dulu katanya biosaka itu, otomatis sistem tanaman tadi pun juga akan bereaksi ya. Hormon tanaman ini akan bereaksi, dia akan mengeluarkan enzim-enzim ini ya. Enzim-enzim ini adalah enzim pertumbuhan dan juga adalah enzim pertahanan diri ya. Makanya selama ini kalau kita lihat bahwa tanaman yang kita aplikasikan dengan biosaka itu yang mengeluarkan risiko, dia itu memang subur ya. Karena apa? Karena hormonnya itu, hormon pertumbuhan dan hormon pertahanan diri itu betul-betul bekerja ya. Nah, namun itu hanya hormon ya, tapi bukan tidak apa, bahwa untuk nutrisi tetap harus ada ya. Jadi kalau seandainya ada yang mengklaim bahwa dengan disemprotkan biosaka kita tidak punya pupuk lagi, itu sebenarnya juga tidak benar ya. Antara pupuk dan elisitor suatu hal yang berbeda ya. Jadi selama pupuk itu masih ada dalam tanah, dan tanaman itu akan bisa memaksimalkan selama hormon asam salisilsat, kemudian jasmonat dan etilen ini bisa bekerja ya. Jadi ketiga ini adalah hormon pertumbuhan sekaligus adalah hormon pertahanan diri. Nah, jadi konsepnya itu adalah seperti itu. Nah, jadi kembali saya katakan bahwa sebenarnya elisitor itu adalah senyawa yang dapat merangsang hormon tumbuhan atau tanaman. Intinya adalah itu ya. Jadi hormon ini, elisitornya hanya bisa kita dapatkan kalau kita memecahkan dinding sel dari suatu tanaman. Jadi tanaman apapun, daun apapun, ketika kita melakukan proses pemecahan selnya, dinding selnya, maka dia akan mengeluarkan elisitor. Dan elisitor yang kita dapatkan dari suatu tanaman tertentu, ketika kita semprotkan ke tanaman lain, maka tanaman lain pun juga akan terangsang. Karena dia akan mengirim apa? Bahwa elisitor dari tanaman lain itu akan melakukan pengiriman senyawa kimia kepada tanaman yang disemprotkan tadi itu. Sehingga tanaman disemprotkan itu pun juga hormon ini, hormon pertahanan diri dan hormon pertumbuhannya pun juga akan bekerja. Jadi adalah intinya. Nah, kemudian bagaimana untuk senyawa ini? Kita kembali kepada limbah ya. Jadi ada dua konsep yang nanti kita gunakan ya. Di samping kita nanti melakukan peremasan itu, nanti kita akan mendapatkan zat senyawa ini dari limbah, tapi kita juga nanti akan mendapatkan elisitor. Elisitor ini ketika kita semprotkan, di samping senyawa ini bekerja, di samping ini zat racun ini bekerja, tapi tumbuhan yang kita semprotkan itu akan mengeluarkan dirangsang elisitornya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian kita kembali kepada kepada konsep limbah tadi ya. Nah, untuk pembuatan limbah, oh ya ini sama mana limbah? Oh ya, oh maaf, saya salah. Nah, untuk limbah sebenarnya bahannya sederhana saja. Bahan yang kita butuhkan itu adalah limbahnya saja ya. Jadi sekitar kalau untuk 1 liter atau 2,5 liter air itu limbahnya 1 kilo ya, lebih kurang. Kemudian ada wadah untuk kita merendam, kemudian untuk kita meremas ya. Kemudian kita untuk bisa saring, kemudian kita untuk semprotkan. Nah, namun proses pembuatan atau ekstraksi senyawa limbah ini dengan menggunakan peremasan itu mempunyai beberapa kelemahan. Nah, salah satu kelemahannya itu adalah prosesnya itu lambat ya. Kenapa? Karena dia sistemik ya. Dia tidak langsung membunuh hama, tapi dia akan merusak reproduksi dan metabolisme dari hama yang termakan dari senyawa-senyawa ini ya. Kemudian dia tidak bertahan lama. Nah, ini juga ya. Jadi biasanya untuk remasan daun limbah ini itu maksimal ya 3 atau 4 hari ya. Untuk kita bisa gunakan. Setelah itu ya kita tidak bisa gunakannya lagi. Karena senyawa ini akan bisa menghilang ya. Itu makanya sebabnya kalau seandainya kita ingin akan menyemprotkan tanaman kita dengan pestisida ini, itu nggak usah buat banyak-banyak,
tapi dibuat saja secukupnya ya, secukupnya kita untuk bisa mengaplikasikan ke tanaman kita ya. Nah, kemudian kelemahannya lagi ketika kita nanti melakukan perendaman dan peremasan itu, pestisida yang kita semprotkan ini tidak akan bisa melekat ya ke daun yang kita semprotkan atau ke batang kita semprotkan. Nah, kenapa? Karena dia hanya air biasa ya. Jadi ya tidak efektif. Walaupun kita semprotkan, ya kemudian dia hilang ya. Ketika ada angin, ketika ada hujan, ya hilang ya. Maka kita ya butuh namanya perekat ya. Nah, biasanya dari kawan-kawan yang penggiat organik, bahan yang digunakannya untuk perekat dari dari unsur zat-zat ini ya, itu dialah biasanya gunakan sabun ya, atau sabun deterjen itu ya. Dikasihnya beberapa sendok ya untuk 1 liter cairan. Kemudian minyak ya. Nah, ini minyak ini pun juga minyak makan juga bisa kita lakukan. Nah, kemudian lidah buaya pun biasanya digunakan untuk sebagai perekat ya. Untuk untuk digunakan itu. Nah, mungkin demikian saja ya. Jadi nanti kita akan coba praktekkan bagaimana nanti kita menggunakan proses ini. Nanti kita akan coba melakukan peremasan ya. Memang kalau dengan peremasan, dengan asumsinya tadi bahwa sel itu, dinding sel terpecah, maka dia akan memproduksi namanya elisitor. Nah, kemudian elisitornya itu nanti kan kita gunakan untuk untuk disemprotkan ke tanaman lain dengan harapan bahwa elisitor yang ada di daun limbah ini akan merangsang elisitor dari tanaman yang kita semprotkan atau tanaman penerimanya. Nah, mungkin ini gitu aja. Nanti kita langsung saja berpraktek ya untuk bagaimana kita melakukan prosesnya ya. Yang ada di sini, yang kemudian itu adalah elisitor. Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin, elisitor itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita itu bisa memecahkan dinding sel dari semua bahan organik, termasuk ini daun limbah ini.